Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita akan membahas mengenai tata cara menjawab bantahan atas taksim. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tata cara membantah atas sebuah taksim, sebuah pembagian. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana tata cara menjawab ketika ada bantahan terhadap sebuah taksim. Al-jawabu ala hadhil i'tiradati. Jawaban atas bantahan-bantahan ini. Ketika ada bantahan, bagaimana cara menjawabnya? Wal jawabu, dan adapun jawaban ala kulli hadhil i'tiradati, atas seluruh bantahan-bantahan ini, yakunu ialah ada apa al-jawab bitahriril muradi, dengan menguraikan yang dimaksud, ya. Jadi cara menjawab ketika ada bantahan atas sebuah taksim, maka caranya ialah dengan menguraikan apa yang kita maksudkan dari taksim itu, ya. Apa yang kita maksudkan yang disalahpahami mungkin oleh mustadil atau dari mu'tarid, orang yang membantah. Kita menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan taksim ini, dengan kismun ini, ya, dengan bagiannya atau dengan taksimnya itu sendiri, proses pembagiannya. Kita menjelaskan kepada mu'tarid, kepada orang yang membantah. Apa yang dimaksud dengan tahriril murad ini? Wa maknahu, dan adapun pengertian tahriril murad, al-ifsahu ialah mengungkapkan, anwardika mengenai tujuanmu, wabayanuma, dan menjelaskan sesuatu kosat tahu yang bermaksud kamu terhadap ma fi hadat taksim, di dalam pembagian ini. Jadi tahrirul murad itu adalah mengungkapkan apa yang kita maksudkan, ya, yang kita maksudkan dari taksim yang kita sampaikan. Wa tahrirul muradi, dan adapun tahrirul murad menguraikan apa yang dimaksud, ala arba'ati anwa'in ialah atas 4 macam, ada 4 macam mengenai tahrirul murad. An-naw'ul awwalu, adapun macam yang pertama, tahrirul muradi ialah menguraikan apa yang dimaksud, minal maksimi, dari sesuatu yang dibagi. Wadzalika, dan adapun tahrirul murad minal maksim, bi antufassirahu ialah dengan menafsirkan kamu hu terhadap maksim, tafsiron dengan penafsiran, ghairu tafsirihi selain tafsirnya maksim, selain penafsiran maksim, al-masyhuri yang masyhur, yadfa'u yang menolak apa tafsir, angkah darimu al-i'tiradat, al-i'tiradah akan bantahan, wasata'rifuh, dan akan mengetahui kamu zalika terhadap tafsir, ya, bagaimana atau tahrirul murad minal maksim ini, ala wajhid dikkoti, atas jalan yang mendalam atau detail, qoriban sebentar lagi. Jadi cara kita menguraikan tahrirul murad minal maksim, menguraikan apa yang dimaksud dari maksim, yaitu kita menafsirkan atau menjelaskan, ya, menjelaskan maksim
dengan penjelasan yang tidak masyhur. Mungkin saja mustadil memahami maksim itu berbeda dengan pemahaman yang kita maksud dengan apa yang kita maksud dari maksim. Kita bermaksud dari maksim ini A misalnya. Sementara B sementara ya lawan bicara kita atau mustadil memahami berbeda. Maka ketika mustadil ini membantah terhadap adanya kesalahan dari maksim, dari sesuatu yang dibagi, maka kita menjelaskan ya. Menjelaskan mengenai apa yang kita maksudkan dari maksim itu, yang kita pahami dari maksim itu, yang kita inginkan dari maksim itu. Itu yang pertama. Tahrirul murad minal maksim. An-naw'u tsani, adapun macam yang kedua, tahrirul muradi, ialah menguraikan apa yang dimaksud minal aksami dari bagian-bagian, au ba'dhiha atau sebagian aksam, bi antufassira, dengan menafsirkan kamu, ini ada keliru ya, bi antufassira dengan menafsirkan kamu al-qismah pada bagian, tafsiron dengan penafsiran, ghairul mutabadiri, yang tidak terlintas minhu dari tafsir, ghairul mutabadiri yang tidak terlintas minhu dari tafsir, bihaisu sekiranya yadfa'u menolak apa tafsir al-i'tirada pada bantahan. Yang kedua yaitu tahrirul murad minal aksam. Kita menjelaskan apa yang kita inginkan dari aksam, dari bagian. Misalnya mustadil, orang yang membantah itu membantah aksamnya, misalnya antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak mutabayin, misalnya tidak berbeda satu sama lain. Maka kita menjelaskan ya bahwa apa yang kita maksudkan dari aksam ini ya berbeda maksudnya ya dengan yang dipahami oleh mustadil atau mu'tarid. An-naw'u tsalis, adapun macam yang ketiga, tahrirul muradi, ialah menguraikan apa yang dimaksud minat taksimi dari taksim, dari pembagian. Qad takunu, terkadang ada kamu, kotakunu, terkadang ada kamu, Jakarta, ialah menyebutkan kamu taksiman akan taksim, pembagian, istiqroian yang bersifat induktif, ala toriqotit tardidi, atas jalan mengulang-ulang, bainan nafi wal isbati, di antara nafi, negatif, wal isbati dan positif. Fa'tarodoh, maka membantah alaika atas kamu al-mustadilu, siapa mustadil, bitajwizil akli, dengan memungkinkannya akal, isman akhoro, akan bagian yang lain, ala tawahumi, atas adanya dugaan, annahu, ini kurang ya, annahu, bahwa sesungguhnya apa taksim ya, taksimun akliun adalah pembagian akliun yang bersifat logis ya, taksim akli. Fatubayinu, maka menjelaskan kamu lahu terhadap mustadil, annakah, bahwa sesungguhnya kamu, kosotah, ialah bermaksud kamu at-taksimal istiqroi, pada taksim pembagian yang bersifat induktif, lal akli, bukan yang bersifat logis. Wahada, dan adapun ini at-taksim al-istiqra'i, la yakfi, ialah tidak cukup, fil i'tiradi, di dalam membantah, alaihi atas hada, atau alaihi, atau kembali kepada at-taksim al-istiqra'i ya. Wahada, dan adapun ini at-taksim al-istiqra'i, la yakfi, ialah tidak cukup, fil i'tiradi, di dalam membantah, alaihi atas hada, alaihi atas hada ini isinya adalah taksim al-istiqra'i, tidak cukup mujarradu tajwizil akli, apa semata-mata memungkinnya akal akan adanya bagiannya yang lain yang belum disebutkan, bal, melainkan labudda, harus ya. Ini ada lam, ini tidak ada. Bal, melainkan labudda, harus, min zikri ismin, dari menyebutkan bagian,
mutahakkikil wujudi yang nyata adanya fil khariji di alam luar. Mutahakkikil wujudi yang nyata adanya fil khariji di dalam alam luar. Menjelaskan yang ketiga ini adalah menjelaskan mengenai taksim ya, macam taksim. Mungkin saja lawan bicara kita atau lawan debat kita itu memahami taksim yang kita sampaikan adalah taksim akli. Karena kita di dalam pembagian ya, di dalam pembagian menggunakan nafi dan isbat. Padahal kita memaksudkan adalah taksim istiqroi, bukan taksim akli. Tapi lawan debat kita memahami bahwa taksim yang kita sampaikan adalah taksim akli. Maka kita menjelaskan kepada lawan bicara kita itu. Apabila yang kita maksudkan adalah taksim istiqroi dan lawan debat kita hendak membantahnya, maka ya lawan bicara kita itu harus mendatangkan kismun, bagian yang memang ada di alam nyata, yang memang real ada, dan kita tidak menyebutkan di dalam pembagian. Harus ya, tidak hanya misalnya akal saja memungkinkan adanya pembagian lain yang belum kita sebutkan. Nah, mustadil tidak cukup hanya dengan memungkinkan akal adanya bagian yang lain yang belum disebutkan, tapi dia harus menghadirkan ya bagian yang memang real ada. Kalau yang kita maksudkan di dalam taksim ini adalah taksim istiqroi. Itu yang dimaksud dengan tahrirul murad minat taksim. Waqad yadunnu dan terkadang menduga anna al-mustadillu siapa mustadil anna taksima bahwa sesungguhnya taksim pembagian hakikiyun adalah taksim hakiki. Fayaqtaridu maka membantah siapa mustadil alaika atasmu bi annal aksamah bahwa sesungguhnya apa bagian-bagian laisat ialah tidak ada apa aksam mutabayinatan ialah saling berbeda fil kharji di alam luar li'annaha karena sesungguhnya aksam tatahaqqaqu ialah terwujud apa aksam fi syai'in wahidin di dalam satu ya di dalam sesuatu yang satu fayakunu maka ada jawabukah apa jawabanmu bibayani ialah dengan menjelaskan sesungguhnya apa ini taksim. Taksimun i'tibariyun adalah pembagian i'tibari, bukan taksim hakiki. Yakfi cukup fihi di dalam taksim i'tibari at-tabayun apa berbeda fil aklih di dalam akal. Misalnya lawan debat kita memahami taksim itu adalah taksim hakiki. Padahal yang kita maksudkan adalah taksim i'tibari. Maka ketika lawan debat kita itu membantah, ya, maka kita tinggal menjelaskan saja bahwasanya yang kita maksudkan di dalam pembagian ini adalah taksim i'tibari. Taksim i'tibari bukan taksim hakiki. An-naw'ur rabi'uh adapun macam yang keempat tahrirul muradi ialah menjelaskan apa yang dimaksud minal madhabil ilmi dari madhab keilmuan atau aliran keilmuan, pandangan keilmuan alladzi banaita yang mendasarkan kamu alaihi atas alladzi hadat taksim pada pembagian ini. Faqat yahdusu maka terkadang terjadi antabniyah apa mendasarkan kamu taksimaka terhadap pembagianmu ala madhabin atas satu aliran libaqdil ulama'i bagi sebagian ulama ala madhabin atas satu madhab libaqdil ulama'i bagi sebagian ulama fayaqtaridu maka membantah alaika atasmu al mustadilluh siapa mustadil di madhabin akhirah dengan madhab yang lain fatubayyinu maka menjelaskan kamu lahu terhadap mustadil annakah bahwa sesungguhnya kamu innama sesungguhnya banaita membangun kamu atau mendasarkan kamu taksimakah terhadap pembagianmu
ala madhabi fulanin atas madhab fulan minal ulama'i dari ulama. Nah, misalnya kita membagi kalimat berdasarkan pendapat mayoritas jumhurul ulama misalnya. Kalimat itu kan menurut jumhurul ulama misalnya ada tiga, yaitu kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Nah, kemudian lawan debat kita membantah bahwasanya kalimat itu bukan hanya tiga tapi empat, yaitu ada tambahan misalnya isim fiil, misalnya isim fiil. Maka kalau lawan debat kita itu lawan debat kita membantah demikian, maka kita tinggal menjelaskan bahwasanya taksim ini didasarkan pada pandangan mayoritas ulama. Bahwasanya taksim yang kita sampaikan adalah berdasarkan pembagian kalimat menurut mayoritas ulama. Sementara kalimat isim fiil, kalimat isim fiil itu adalah menurut sebagian ulama saja. Sementara mayoritas ulama isim fiil itu tidak masuk pada bagian dari kalimat. Itu namanya tahrirul murad minal madhabil ilmi. Menjelaskan maksud dari aliran keilmuan yang kita gunakan di dalam membagi sesuatu. Mata yajibul uduluh, kapan wajib al-uduluh, apa berpaling atau berpindah taksimi dari pembagian. Wa mata dan kapan-kapan amkanah memungkinkan al-jawabu, apa menjawab anik taksimi dari taksim pembagian bi ahadi hadhil anwa'il arba'ati, dengan salah satu empat macam ini, min tahriril muradi, dari menguraikan apa yang dimaksud, faqad istaqama, maka sungguh telah lurus amruhu, apa perkaranya taksim, wasalima, dan selamat apa taksim, li sahibihi, bagi pemilik taksim. Ya, kalau ada bantahan dan kita bisa menjawab dengan cara tahrirul murad sebagaimana dijelaskan barusan, maka taksim yang kita sampaikan berarti sudah sahih, sudah benar. Fa'idha lam yumkin, maka apabila tidak memungkinkan zalikah, apa al-jawab, jawab tersebut kita tidak bisa menjawab terhadap bantahan yang disampaikan oleh lawan debat kita. Wajibah, maka wajib ala sahibit taksim, atas orang yang atas sahibit taksim, yaitu orang yang menyampaikan pembagian, al-udulu, apa berpaling, anhu, dari taksim, wa dzikru taksimin akhar, dan menyebutkan pembagian yang lain. Apabila kita tidak bisa menjawab bantahan yang dilontarkan oleh lawan debat kita, maka kita wajib berpindah pada pembagian yang lain. Apabila kita sudah tidak mampu untuk menjawab bantahan yang dilontarkan oleh lawan debat kita. Demikian mengenai tata cara bagaimana cara kita menjawab ketika kita menerima bantahan atas taksim yang kita sampaikan, yaitu dengan cara tahrirul murad. Tahrirul murad itu ada 4, yaitu tahrirul murad anil maksim, tahrirul murad anil aksam, tahrirul murad minat taksim, dan tahrirul murad minal madhabil ilmi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.